Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Dengan rasa syukur dan hormat kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa kita telah diselamatkan, maka marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Dia. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Dalam kebenaran ada kasih dan pengharapan. Dalam kebenaran ada kepedulian. Dalam kebenaran ada iman yang tumbuh. Dalam kebenaran ada kuasa yang melimpah untuk melakukan kebaikan. Kami undang jemaat untuk berdiri. Mari bersama kita kidungkan pujian Kidung Jemaat 454 bait 1, 2, dan 3. Indahnya saat yang teduh. Saat yang teduh
Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Ibadah minggu saat ini hanya jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai ibadah saat ini. Nats pembimbing untuk jemaat Tuhan terambil dari Matius 9 ayatnya yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Pengakuan dosa. Marilah kita masuk dalam pengakuan dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang menyembah-Mu karena Engkau Allah yang patut disembah. Namun kami menyadari bahwa kami manusia berdosa yang sering melanggar perintah-Mu, tidak melakukan apa yang Engkau perintahkan pada kami. Kami mengakui bahwa dalam segala hal kami merasakan bahwa kami kurang melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berjalan dengan kekuatan kami. Semakin lama kami sadar bahwa kami tidak mampu. Kasihanilah kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Meresponi pengakuan dosa, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 42, Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Jemaat Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita, maka sekarang dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amanat hidup baru. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri dan dengarkanlah amanat hidup baru yang tertulis dalam Roma 5 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita
oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita di tengah masyarakat dan seluruh dunia. Nyanyian kemuliaan. Jemaat Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang
Sebelum kita membaca firman Tuhan, jemaat, kita siapkan hati kita. Kita berdoa meminta pimpinan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang pada pagi hari ini kami datang kepadamu, kami bersyukur, memuji, menyembah Tuhan atas kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kami, sehingga kami berkumpul bersama. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami, sembah kami kepadamu Bapa di surga. Dan saatnya Tuhan, kami akan baca firman-Mu, berbicaralah bagi kami sekalian, sehingga melalui firman ini masing-masing kami diberkati oleh Tuhan. Baik hamba-Mu, baik jemaat yang mendengarnya. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai kepada pasal yang ke-10. Kita baca ayat yang ke-8 saja. Saya akan baca Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pada pasal 10. Kita baca ayat yang ke-8. Kita mulai pasal 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Dalam pasal yang ke-10 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya serta melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Kristus. Salam. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi, walaupun dibatasi dengan jarak waktu yang ada, tetapi kita percaya bahwa jarak dan waktu tidak membatasi kuasa Allah untuk berbicara bagi saudara dan saya. Saya percaya bahwa kalaupun kita berjauhan, tapi kuasa firman Tuhan tetap nyata bagi setiap
orang yang membaca firman itu, yang mendengar firman-Nya dan belajar untuk melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Itulah sebabnya sampai pada saat ini kita masih ada, kita masih bisa mendengar firman Tuhan, kita masih bisa baca firman Tuhan. Itu karena kuasa yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Pembacaan firman Tuhan hari ini, pada pagi hari ini dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai 10 ayat yang ke-8, yang mau mengingatkan kepada kita kembali dengan tema kelebihanmu adalah kecukupan orang lain. Berbicara tentang kelebihan berarti berkaitan dengan finansial, status, derajat, hingga yang bersifat non-materis. Dalam kemampuan berpikir, merasa, berucap, lebih bisa. Dengan demikian maka hal-hal itu hanya berbicara hal-hal yang sementara. Namun dalam konteks pembacaan kita hari ini ada satu pribadi yang luar biasa. Kalau kita lihat dari garis keturunannya, anak seorang tukang kayu. Apa kelebihannya yang dapat mencukupkan orang lain? Namun karya dan pelayanan tidak dilihat dari status apa yang dilakukan oleh Yesus sehingga ia dapat mencukupkan, dapat menutupi kekurangan orang lain. Hal pertama yang dilihat dalam pembacaan kita hari ini, dalam ayat yang ke-36, saya akan baca ulang pasal yang ke-9. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Hal pertama yang dilihat dalam pembacaan ini, apa yang Yesus lakukan, yaitu hati Yesus tergerak oleh belas kasih. Dengan dasar inilah Yesus berjalan berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil. Yesus berjalan memberitakan Injil dan menyembuhkan banyak orang yang sakit. Inilah Yesus yang dapat melakukan apa yang namanya untuk mencukupkan, untuk memenuhi kebutuhan orang-orang pada saat itu. Dan banyak orang mengalami kasih karunia Tuhan. Di antaranya mereka mendengar Injil dan mereka juga disembuhkan dari segala penyakit yang ada, dari kelemahan-kelemahan mereka. Bahkan mereka juga dilepaskan dari roh-roh jahat. Hal yang kedua yang Yesus ungkapkan dalam ayat yang ke-37 di sana. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian. Hal yang kedua yang dilakukan, bahwa Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus berdoa kepada Tuhan
untuk meminta pekerja. Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Firman Tuhan berkata bahwa tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Memang pada saat itu Yesuslah yang berperan sebagai pemberita kerajaan Allah. Sangat dibutuhkan pekerja-pekerja untuk memberitakan Injil. Sehingga apa yang dilakukan oleh Yesus, bahwa seruannya supaya murid-muridnya berdoa, minta kepada yang punya tuaian untuk mengirim pemberita. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus dalam pelayanan, dalam pemberitaan Injil, dan melenyapkan setiap penyakit, dan membebaskan orang-orang yang terikat oleh roh-roh jahat. Itu juga yang Yesus harapkan kepada murid-muridnya. Sehingga yaitu Yesus, memberi kuasa kepada murid-muridnya, memperlengkapi murid-muridnya. Hal yang ketiga yang Yesus lakukan, yaitu Yesus memperlengkapi murid-muridnya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yesus memberi kuasa kepada murid-muridnya dalam pasal 10 ayat 1. Kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan segala penyakit. Yesus bukan saja memperlengkapi, tetapi Yesus juga mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada domba yang hilang dari umat Israel. Isi berita yang disampaikan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Bagi kita saat ini, apa yang menjadi kelebihan kita saat ini untuk mencukupkan orang lain? Yang menjadi penghalang bagi kita untuk tidak mencukupkan orang adalah tidak rasa belas kasih. Yang menjadi penghalang untuk kita tidak mencukupkan kebutuhan orang lain, yaitu kita tidak merasa ada belas kasih kepada orang lain. Tidak seperti Yesus pada waktu itu. Dia melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya. Yesus melakukan berdasarkan kasih. Ketika kita dalam posisi hidup yang saat ini, ketika kita di dalam posisi berjalan dengan kekuatan kita, berjalan dengan ego kita, tidak peduli kepada orang lain, bahkan selalu bersungut dan bersungut, tidak mampu untuk bersyukur, maka dalam kelimpahan sekalipun kita tidak bisa untuk mencukupkan orang lain. Dalam kelebihan sekalipun kita tidak dapat mencukupkan orang lain. Karena hidup kita berjalan dengan kekuatan kita berjalan dengan ego kita. Itulah sebabnya firman Tuhan saat ini mengingatkan bagi kita untuk belajar seperti Yesus. Dia melihat situasi sekitarnya, tergeraklah belas kasihnya untuk menolong mereka. Dalam situasi seperti ini, kondisi bangsa kita seperti ini, apa yang kita harus lakukan?
Sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, apa yang kita harus lakukan? Namun kebenaran firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita, supaya kita belajar seperti Yesus yang punya belas kasih. Kita belajar seperti Yesus yang mau mengingatkan kepada murid-muridnya supaya mereka berdoa kepada Tuhan yang punya tuayan untuk memberitakan kebenaran, untuk memberitakan kabar baik. Paling tidak kita berdoa kepada saudara-saudara kita. Paling tidak kita berdoa kepada tetangga kita. Paling tidak kita berdoa untuk bangsa ini. Sehingga tugas panggilan kita yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini, kita belajar untuk mencukupkan bagi orang lain. Biar kebenaran firman Tuhan pada saat ini dapat mengingatkan kepada kita kembali bahwa hanya dengan belas kasih kita dapat melakukan apa yang Tuhan suruhkan bagi kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu bagi kami pada saat ini. Meteraikanlah firman ini dalam kehidupan kami Bapa di surga, sehingga kami belajar untuk memahami, belajar untuk melakukan dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah kami belajar berjalan dengan kekuatan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Kami belajar berjalan dengan kasih yang Tuhan telah berikan bagi kami, sehingga kami tidak hidup dalam keegoisan kami. Kami tidak hidup dengan kekuatan kemampuan kami, tapi kami mau hidup dalam rancangan dan kasih Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman ini dalam kehidupan kami Bapa. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Baik itu Ibu Buha Pangiribuan, Ibu Chun Giok, Bapak Desman Sitendaun, Bapak Rusman Samosir, Saudari Suraningsi, Saudara Govani, Ibu Sianturi, Bapak Robi Kue, Saudari Santi, Ibu Deice, Bapak Nok Persulesi, Ibu Adonia Nabuasa. Tuhan berkati sehingga tetap dalam pemulihan yang Tuhan rancangkan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga yang masuk dalam hari tua. Kami berdoa Ibu Nolia Purba, Ibu Erna Ulimanik, Ibu Atali Popa, Ibu Jumaina, Ibu Carolina Neparasi, Bapak Mauris, Bapak Kasman Pasaribu, Ibu Jum Hartini, Ibu Sarini Duha, Ibu Rahel Tambubolon, Ibu Suwandi, Bapak Yosepis Bes, Ibu Aspita Butar-Butar. Tuhan berkati sehingga sukacita selalu nyata di tengah-tengah hari tua mereka. Usia yang lanjut biarlah tidak membatasi mereka untuk datang kepada Tuhan, bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan dalam nama Yesus Kristus. Saudara Rosadi, adik Tania Benu, Ibu Nelly Boru Damanik, Ibu Ami, Bapak Edi, Bapak Barus, dan Ibu Bapak Ibrahim Bes. Tuhan berkati dan Tuhan tolong, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk yang ibu-ibu yang diberkati kandungannya, Ibu Yuli Terik, Ibu Marisa R. Dharma, dalam nama Yesus Kristus berkati kandungannya, berikan kekuatan kesehatan sehingga yang terbaik. Biarlah dalam pertumbuhan bayi dalam kandungannya ada dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan berkati, baik itu Ibu Lydia Yonatan, baik itu Ibu Mindo Situmorang, baik itu Bapak Nyongki Amtiran, Ibu Suwandi, Ibu Yurlina Malo. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan lawat, sehingga masing-masing mereka dengan sukacita yang ada
Tuhan nyatakan bagi mereka dimampukan untuk bersyukur atas pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang ada, Tuhan berkati dalam pergumulan mereka, baik ekonomi, pekerjaan, kesehatan, pendidikan anak-anak semuanya, bahkan masa muda mereka, teman hidup mereka, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, kami percayakan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan rencana program Jemaat Pauk Bojong Indah ini tahun 2020 biar semuanya berjalan dengan baik dengan pertolongan kasih sayang Tuhan. Kami juga berdoa panitia pembangunan, Tuhan berkati, panitia renovasi pun Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berdoa seluruh penata layanan Pauk Bojong Indah, Tuhan Yesus memberkati sampai kepada pengurus pembina yayasan. Tuhan Yesus memberkati. Berkati juga gereja-gereja Tuhan yang hari ini beribadah. Kami berdoa hamba-hambamu, Tuhan pakai mereka semuanya, berkati mereka semuanya, perlengkapi mereka semua, bahkan setiap jemaat yang ada. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Pauk Sedekai pun kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami percaya bahwa hanya penyertaan pimpinan kasih sayang-Mu setiap kegiatan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus kami juga berdoa untuk bangsa ini, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan Yesus memberkati pemerintahan yang ada, Tuhan berkati dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, sampai ke RT RW yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berdoa untuk saat ini penanganan COVID-19 ini, biarlah ada dalam rancangan Tuhan, sehingga setiap pasien yang ada dijamah dan dipulihkan, disembuhkan. Dalam nama Yesus Kristus, para dokter, perawat, tenaga relawan, Tuhan Yesus memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami juga berdoa menyerahkan setiap jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing, yang masih bersekutu di rumah. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan berkati mereka, sukacita Tuhan tambah-tambahkan bagi mereka, sehingga mereka terus bersyukur kepada Bapa dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus kami mengakhiri doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, terlepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, Tuhan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri dan kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan dalam ibadah ini dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Mengiringi persembahan pada saat ini, kita kidungkan pujian Kidung Jemaat nomor 288 ayat 1 dan 2. Ditebusnya jiwa raga,
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah yang Maha Kuasa. Hari ini kami diberikan kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kami dalam persembahan saat ini. Berkatilah persembahan ini agar majelis dapat mengelola dengan baik dan dipergunakan untuk pelayanan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu kita lakukan dan kita belajar untuk menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun kita berada. Untuk mengakhiri ibadah hari ini, diundang jemaat berdiri dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 407 bait yang ke-1. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus senantiasa menghangatkan hati saudara dan membuat saudara bergembira. Kasih dan kesetiaan Allah senantiasa menaungi dan memelihara saudara. Kuasa dan karya Roh Kudus senantiasa menjaga dan membimbing saudara dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.